مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya aku kurang kompak ini Pak. Suaranya pelan sekali, halus sekali. Mungkin masih sudah kenyang atau lapar. Ayo Pak, diulangi. Siapa yang salamnya semangat, saya doakan rezekinya semakin lancar. Amin. Anaknya anak yang soleh dan solehah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukurillah. Marilah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan dengan tarawih yang dirahmati dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Tidak bosannya kita setiap hari, setiap saat untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang dimana kita ini setiap hari, setiap saat diberikan kenikmatan oleh Allah dan tidak ada henti-hentinya. Dengan adanya kenikmatan itu, ayo bapak-bapak dan saudara sekalian, kita mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita. Memang beda dengan manusia. Manusia yang dimana suatu ketika seorang ibu ditanya oleh suaminya, "Bu, bulanan hari ini sudah cukup atau masih kurang?" Ibu mengatakan, "Cukup Pak, secukup-cukupnya." Sekarang saya tanya pada bapak-bapak, kalau ibu mengucapkan cukup, bapak-bapak menambah atau tidak? Pak, menambah atau tidak? Nambah apanya Pak? Oh, saya kira nambah istri. Pasti menambah Pak ya. Ada kalanya juga seorang suami itu tidak menambah Pak. Kenapa? Karena istri sudah mengatakan cukup. Beda memang kalau yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan menambah kenikmatan itu terus menerus. Tapi Allah pun juga memberikan warning kepada kita semua. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri, maka di situ dikatakan inna adzabi lasyadid. Kata-kata inna itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar sungguh-sungguh mengazab orang-orang yang kufur nikmat atau tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah uswatun hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau kita bicara yang dimana ada tiga hal, yaitu itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah jodoh, kedua adalah maut, dan yang ketiga adalah rezeki. Yang dimana hari ini saya akan membahas tentang seputar rezeki. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rezeki itu asal kata dari rozaqo ar-rizqu. Rozaqo itu adalah memberi, ar-rizqu itu adalah pemberian. Jadi di sini
Bapak, Ibu dan saudara sekalian, rezeki itu adalah bagian dari pemberian Allah kepada seseorang hambanya berupa apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian yang dikhususkan baginya. Jadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian, rezeki itu adalah pemberian Allah kepada semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia saja, binatang pun juga diberikan rezeki oleh Allah. Dan di sini Bapak, Ibu dan saudara sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk selalu memanfaatkan rezeki-rezeki yang diberikan. Arzqu biyadillah wahda. Rezeki semata-mata itu datangnya dari Allah. Tapi di sini Bapak, Ibu dan saudara sekalian, dalam hal kalau kita bicara masalah rezeki itu dibagi menjadi dua hal. Pertama adalah rezeki yang halal dan yang kedua adalah rezeki yang haram. Untuk hari ini saya akan membahas tentang rezeki atau kunci-kunci rezeki. Tapi sebelumnya saya juga akan sedikit memberikan contoh, yaitu rezeki yang haram. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Allah itu tidak memandang siapapun itu akan diberikan rezeki. Contohnya, kalau andaikan di sini ada seseorang dia bermain judi, terus dia itu menang, berarti dia itu mendapatkan rezeki dari Allah, yaitu berupa kemenangan judi. Begitu juga Pak, yaitu orang-orang yang di dalam hidupnya adalah, mohon maaf di sini, adalah korupsi atau seorang koruptor. Baru-baru kita semua bisa melihat bagaimana yaitu BUMN atau maaf BBM, yaitu Pertalite dioplos dijadikan menjadi apa Pak? Jadi apa Pak? Pertama. Bayangkan Pak, ya begitu besarnya, dan sekarang banyak orang mengatakan sekarang itu negeri kita ini orang-orang itu lebih banyak kalau korupsi sudah nggak main yang disebut dengan jutaan atau miliaran. Sekarang sudah elit tinggi Pak, yaitu triliun. Belum itu adalah berkenaan dengan pertambangan, belum itu berkenaan dengan pagar laut dan kehutanan dan lain sebagainya. Sumber daya alam kita banyak sekali yang dikorupsi oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Belum juga sekarang namanya tentang yaitu yang sampai sekarang belum selesai, yaitu dana haji. Semua di mana? Nah, inilah Bapak dan Ibu dan sekalian, bahwa Allah memberikan rezeki itu bisa halal dan bisa haram. Dan yang dilakukan oleh yang saya contohkan tadi, ini adalah rezeki-rezeki yang sifatnya adalah haram. Kenapa? Karena suatu ketika semua manusia dia mendapatkan rezeki yang halal maupun yang haram, semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Apalagi kalau andaikan kita bicara orang yang suka, mohon maaf di sini Pak, yaitu menghutangi, yaitu rentenir, yaitu riba, itu semua adalah rezeki yang diberikan Allah. Tapi sifatnya adalah haram. Makanya dari sini Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau andaikan kita masih tersangkut hal-hal yang begitu, ya segera mungkin untuk dilepaskan itu semua. Daripada apa? Daripada dalam hidup kita ini tidak berkah. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, maka untuk hari ini saya akan memberikan yaitu kunci-kunci rezeki yang harus kita lakukan, dan insya Allah kalau ini kita lakukan, Allah akan memberikan rezeki dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, yaitu kita harus mempunyai yang disebut dengan iman. Yang dimana di dalam firman Allah dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw
niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Bahwa dalam firman Allah ini adalah menunjukkan siapapun dalam hidupnya ini selalu istiqamah, meyakini keimanannya terhadap Islam, dan satu-satunya yang patut kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita yang disebut dengan rezeki yang berkah. Yang kedua, ya karena saya lihat ini waktunya cuma 15 menit ya. Betul ya? 15 menit ya? Ini belum apa-apa ini. Nanti kalau saya terlalu lama Pak, bisa memberikan kode Pak ya. Langsung saya selesai ya. Yang kedua, selain daripada kita iman, kita pun juga dianjurkan untuk takwa. Dalam arti takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Di dalam salah satu kitab pun itu juga dikatakan sifat dari takwa itu adalah salah satunya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut apa? Yaitu takut untuk melanggar perintah-perintah Allah. Takut kalau andaikan kita ini tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Makanya dari sini Pak, hari ini yang dimana kita ini sudah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, khusus bagi orang-orang yang beriman saja diwajibkan atas kalian, yaitu berpuasa. Maka jamaah di sini semua akhirnya dalam hal perintah Allah itulah kita melakukan yang disebut dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, dalam firman Allah pun itu juga dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya makhraja, jalan keluar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ini benar-benar istiqomah Pak, cukup kita ini takwa saja. Hablum minallah kita, hablum minanas kita, dan hablum minasi kita. Kita selalu takwa pada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita semua ini. Dan harus diyakini. Kenapa? Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Harus kita yakini. Insyaallah Allah tidak akan mungkin berbohong kepada kita. Kecuali kalau manusia. Kadang-kadang manusia itu ada yang berbohong. Tapi Allah yang menciptakan kita, yakini saja Allah tidak akan berbohong. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita pun juga dianjurkan untuk dalam hidup ini selalu mengucapkan istighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran kalau andaikan kita sudah selesai sholat, assalamualaikum, pasti perkataan kita pertama adalah istighfar. Dan dicontohkan oleh Rasulullah bahwa istighfar daripada umatku, kata Rasul sendiri itu 70 kali sampai 100 kali dalam hadis. Sekarang kita bagaimana? Apakah kita ini mengucapkan istighfar dalam satu hari sudah lebih dari itu atau kurang? Dan di sini bukan berarti cuma ucapan saja istighfarnya, tapi benar-benar memang dengan kita beristighfar, maka apapun kesalahan kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, di dalam salah satu hadis yang artinya di situ, Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, para siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelaparan dari setiap keresahan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yaitu yang ketiga. Yang keempat, Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, adalah kita pun juga dianjurkan dalam hidup ini agar kita mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah
yaitu kita dianjurkan untuk tawakal. Berusaha sekuat tenaga yang disertai dengan doa, kemudian menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dimana Rasul adalah sesuatu biasa. Dengan kita serahkan diri kita, tapi kita pun juga harus berusaha dulu, optimis dulu. Apa yang kita lakukan, insya Allah kalau itu benar-benar dan kita yakin, Allah akan memberikan itu semua. Dan yang terakhir, Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, karena nggak ada yang bantu, ya saya selesaikan sendiri. Ya, jadi selain istighfar, maka dan tawakal, kita juga dianjurkan untuk selalu bersilaturahmi. Dengan kita selalu bersilaturahmi, dengan kita selalu anjak sana dari teman kita satu ke teman kita yang lain, dari satu jamaah. Kenapa kok jamaah ini 2 hari tidak datang? Maka kita datangi, itu adalah salah satu silaturahmi. Dan tadi dari Bapak pengurus dia katakan bahwa sering dia bersilaturahmi dengan para jamaah-jamaah lain. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat yang insya Allah itu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah di situ dikatakan yang artinya adalah barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya serta senang dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia melakukan silaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus yakin Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua. Dan rezeki yang haram itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha agar rezeki yang kita dapatkan meskipun itu sedikit tapi berkah dan diridhoi